Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Selamat pagi, Amang, Inang, Abang, Kakak, dan adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga kita semua bersuka cita di pagi hari ini. Pagi ini kembali kita bertemu di renungan harian pagi HKBP Bandung Reformanda. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di surga, terima kasih untuk nafas kehidupan dan penyertaan-Mu. Terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami untuk kami nikmati dan jalani bersama dengan Engkau dan sesama. Sekarang kami mau menjalani hari kami, tapi sebelumnya kami butuh kekuatan melalui firman-Mu yang akan menuntun dan menguatkan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang, Inang, jemaat terkasih, nats firman Tuhan bagi kita di pagi ini Jumat 14 Agustus 2026 terambil dari Filipi 4 ayat 6-7 yang berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tema renungan kita adalah berdoa dan bersyukur, kunci damai yang sejati. Amang, Inang, dan saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah ilustrasi tentang seseorang yang berjalan membawa tas yang berisi batu-batu berat. Setiap kali ia merasa cemas tentang perjalanan di depannya, ia mengambil satu batu dan memasukkan kembali ke dalam tasnya. Makin jauh ia berjalan, jalannya makin berat dan tubuhnya makin letih. Bukan karena jalurnya yang semakin menanjak atau semakin jauh, melainkan karena semakin banyak dan beratnya batu-batu yang terus ia kumpulkan dan ia bawa di sepanjang perjalanannya. Seringkali hidup kita seperti orang tersebut. Kita membawa dan memikul kekhawatiran akan berbagai hal sehingga kita merasa lelah dan sesak. Namun firman Tuhan pagi ini menyapa kita dengan lembut bahwa Tuhan tidak pernah meminta kita memikul beban itu sendirian. Jemaat terkasih, nats kita di pagi hari ini merupakan surat yang ditulis oleh Paulus dari balik sel penjara di Roma. Secara manusiawi, Paulus punya segudang alasan untuk cemas dikarenakan kebebasannya direnggut, fisiknya terbatas, dan masa depannya pun seakan tak pasti. Meskipun secara fisik demikian, tetapi Paulus justru menuliskan salah satu surat yang paling penuh sukacita dan kedamaian. Paulus ingin mengingatkan jemaat di Filipi dan kita juga bahwa ketenangan sejati tidak ditentukan oleh situasi di luar, melainkan oleh siapa yang bertahta di dalam hati manusia. Paulus mengingatkan bahwa jawaban atas kekhawatiran bukanlah kepanikan, melainkan kombinasi antara doa dan rasa syukur. Amang, Inang, di tengah dinamika kehidupan kita yang mungkin banyak hal yang membuat kita khawatir dengan berbagai hal, dan kekhawatiran itu seringkali muncul tanpa permisi, termasuk dalam kehidupan kita bergereja pun tak jarang kita merasa lelah secara mental dan spiritual. Namun firman Tuhan tidak meminta kita bersikap seolah-olah tidak ada masalah. Tuhan mengerti bahwa beban itu nyata
Dan melalui firman Tuhan di pagi ini, Tuhan memberikan jalan keluar yang konkret, yaitu jangan menyimpan kekhawatiran itu sendirian, melainkan ubahlah menjadi doa dan ucapan syukur. Ketika kita berdoa, kita sedang mengakui keterbatasan kita dan menyerahkan kendali kita kepada Tuhan. Paulus menambahkan lagi dengan ucapan syukur. Berdoa tanpa rasa syukur sering membuat fokus kita tetap tertuju pada besarnya masalah. Tetapi sebaliknya, berdoa yang disertai ucapan syukur mengalihkan fokus kita kepada besarnya kuasa dan kebaikan Tuhan yang pernah kita rasakan sebelumnya. Inilah kunci dari damai sejati. Bukan berarti masalah kita langsung lenyap seketika, tetapi hati dan pikiran kita dijaga oleh damai sejahtera Allah yang melebihi pemahaman dan pemikiran kita. Amang inang, jemaat terkasih, mari kita keluarkan batu kita, beban pikiran kita, kekhawatiran kita dari diri kita, dan kita serahkan setiap kecemasan kita kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Ketika rasa cemas atau ada berita buruk datang, jadikan doa sebagai respons pertama, bukan pilihan terakhir setelah kita lelah berpikir. Ubah kekhawatiran menjadi doa. Saat ada yang membuat hati kita cemas hari ini, jadikan hal itu sebagai pengingat instan bahwa kita perlu berbicara kepada Tuhan melalui doa. Jangan lupa mengingat kembali kebaikannya dan ucapkanlah syukur. Ingatlah bahwa Tuhan yang telah menolong kita kemarin adalah Tuhan yang sama yang memegang hari kita hari ini dan juga besok sampai selama-lamanya. Ucapan syukur mengubah sudut pandang kita dari besarnya masalah menjadi besarnya kuasa Tuhan. Ucapan syukur membuka mata kita bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari beban yang kita hadapi. Saat kita membawa kekhawatiran kita kepada Tuhan sambil bersyukur atas penyertaan-Nya, ketakutan kita akan luntur dan berganti dengan kedamaian. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini. Kami mengakui sering kali kami meletakkan beban kekhawatiran di pundak kami sehingga hati kami merasa lelah. Hari ini kami mau serahkan segala beban kekhawatiran, kecemasan, dan rencana kami ke dalam tangan-Mu. Ajar kami untuk selalu berdoa dengan hati yang penuh syukur, sehingga damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal senantiasa memelihara hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita selamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.